Sini berikan kemuliaan buat Yesus yang luar biasa. Amin. Kalau siap beribadah, bilang kiri kananmu dulu. Tuhan yang siapkan hati membuat berdoa. Ayo sekarang kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa sekali lagi biar Kudus pimpin ibadah kita. Bapak terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga mengenal Engkau Yesus dalam hidup kami. Kalau kami ada sore hari ini, kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam setiap rencana atas hidup kami. Tapi kami mau datang di tempat ini, kami mau bawa hidup kami mau bawa hati kami hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kami mau menyembah-Mu, mau menikmati hadirat-Mu, memuji dan meninggikan nama-Mu. Berkati kami semua yang hadir sore hari ini Tuhan. Roh Kudus ambil alih setiap hati kami. Dan setiap pujian penyembahan kami naikkan dengan segenap hati kami. Kami nyatakan dengan iman kami. Makasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dengan gagal ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berkati kami semua dalam pelayanan bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai. Sehingga setiap kebenaran itu menjadi rema dalam hidup kami. Makasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Bila doa kami dan kerinduan kami anak-anak bertempat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami. Yang berdoa kami mengucap syukur. Semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Dengan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Sekarang saya ini ada satu bagian firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 20. Saya senang dengan versi ada terjemahan sederhana Indonesia. 1 Korintus 6 ayat 20. Percaya saudaraku semua sudah sering baca kebenaran firman Tuhan ini. Saya baca terjemahan sederhana Indonesia di sini. Ingatlah bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh dan roh kita. Karena tubuh dan roh kita sudah menjadi milik Allah. Haleluya. Siap menyembah Tuhan. Hari ini sudah tinggal apapun pergumulan hidup kita. Kita semua punya beban dan pergumulan. Tapi saya percaya kita mau datang karena kita tahu Yesus sanggup untuk memulihkan hidup kita. Yesus sanggup memberikan kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Engkau yang besar Tuhan dalam hidup kami. Mau kami lebih lagi Tuhan mengalami Engkau sore hari ini. Sebab Engkau layak dipuji, ditinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Berikan kemuliaan buat Yesus yang besar. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi-Mu. Karena puji bagi Allah. Katakan Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Tuangkan suara pujian, Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan bagi-Mu Tuhan dan hormat. Tuangkan suara pujian, Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Doa berkawal dengan segenap hati. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat
Kau baik Tuhan. Kuatkan suara pujian, kuatkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Ini iman kami Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersama-sama dengan jemaat kita bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari nyatakan dengan segenap hati. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, Dia yang besar atas hidup kita. Amin. tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau Yesus. tiada seperti Engkau. Jemaat boleh Immanuel, mari angkat suara, katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, Mari bawa penyembahan. Agungkan Yesus, muliakan Dia. tiada seperti Engkau, Kau yang layak kami puji Tuhan. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, Kau ajaib Tuhan. tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari angkat suaramu, lebih tinggi lagi buat Yesus. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau Yesus. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti. tiada seperti Sekali lagi katakan, sebab Kau besar. Buat Yesus yang mengangkat suaramu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, Haleluya. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau Yesus. tiada seperti Yes, dengan kemuliaan dengan Allah seperti Yesus. Dengan ada Tuhan seperti Yesus. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Mari ambillah kemuliaan dalam hadirat Tuhan. Abaikan diri kananmu. Jangan malu sama Yesus. Buka hatimu, lepaskan rohmu. Bawa ucapan syukurmu. Sebab Dia Allah yang layak kita puji, kita sembah. Dia Allah yang layak mendapat tempat yang terbaik dari hidup kita. Yesus, Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan. Bawa ucapan syukur kami. Bawa hidup kami Tuhan. Sebab Kau segalanya. Tiada Allah seperti-Mu. Kami
tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Engkau baik Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bermasmurlah bagi Dia. Bangun hubungan intim sama Yesus. Jangan sia-siakan momen ini untuk Engkau dan Yesus. Kami bersyukur. Kau yang layak kami puji. Kau yang layak kami tinggikan. Bertata dalam hidup kami. Jamah kami, Roh Kudus, setiap kami. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau segalanya. Kami terus meninggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Para engkau yang mengasihi Yesus, kamu angkat kedua tanganmu. Bilang sama Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, kau baik, kau baik, kau sungguh baik. Janji dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Janji dan bersorak-sorak bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk laut bergelora mendengar nama-Mu. Atas perbuatanmu selamanya ku kasih Engkau. Sebab tiada janji seperti janji Haleluya. Yang ada pas. Sekali lagi jemaat, angkat suara menyanyi dan bersorak-sorak hanya bagi Yesus. Janji yang bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersyukur atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pas. Tiada janji, tiada janji seperti yang. Sekali lagi, tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Tidak ada janji seperti yang Kau berikan bagi setiap anak tempat ini. Tugas kami hanya perlu taat dan hidup dalam kebenaran. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau Raja di atas segala raja. Dan Allah seperti Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Terima lebih lagi.
menikmati hadirat-Mu sore hari ini. Sebab kami terlalu percaya, kami pulang dari tempat ini kami tidak akan sama seperti kami datang. Kami pulang penuh damai sejahtera-Mu, kami pulang penuh sukacita-Mu. Sebab Yesus ada bersama dengan kami. Itulah alasan kami mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi mengalami Engkau sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku terkasih yang rindu terus bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya. Saudara, dalam penuh sukacita, amin. Saudara percaya, saudara nikmati hadirat Tuhan. Saya mau bilang saudara jangan sia-siakan waktu itu. Ya. Baik yang mau duduk silakan duduk, yang masih kuat berdiri silakan berdiri. Haleluya. Saudara, selalu ada kuasa dalam setiap pujian kita. Maka saya sering bilang, jangan takut-takut bilangnya memuji Tuhan. Dan pujian itu untuk karena pujian saudara. Apalagi cuma masalah hidup kita. Terlalu gampang Yesus tolong kita, amin. Jadi nyanyi terus puji Tuhan. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam pujian. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Dan sambil membuka kekuatan. Sebab ada kuasa dalam. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Dan sambil membuka kekuatan. Selalu percaya ada kuasa dalam pujian. Bila kemenangan buat Yesus. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata, God. Tuhan Allah berkata, siapa yang umatnya? Ayo, sing. Tuhan Allah berkata, siapa yang umatnya? Bila hari, bila hari, kita kita pasangan mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Dan sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi berlalu, Tuhan Allah kita berkuasa. Tuhan Allah kita berkata, siapa pujian umatnya? Tuhan Allah kita berkata, siapa pujian? Bila hari, bila hari, bernyanyilah kuasanya mengalir. Bila hari, sekali lagi. Bila hari, bernyanyilah kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Terjadi segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Dan sambil mengundang kekuatan. Saya ingin semua bagaimana ada kuasa dalam pujian. Allah untuk percaya ke kuasa dalam pujian. Lebih tinggi. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Yang sanggup mengundang kekuatan. Yang sanggup mengundang kekuatan. Yang sanggup mengundang kekuatan. Ada kuasa. Jangan sampai takut. Nah, ketika kita bilang ada kuasa, kalau nyanyi begini, ada kuasa. Ketemu bikin Yesus terlalu kecil buat kita. Ada kuasa. Amin. Yesus sudah selesaikan buat kita. Tugas kita tetap dan percaya. Amin. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. Yang sanggup membungkam kekuatan. Berikan kemuliaan buat Yesus. Haleluya.
Saudara, berapa banyak kita yang terus berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Orang yang berjalan dengan Yesus tidak akan hidup dengan masa lalu. Amin. Orang yang berjalan dengan Yesus tidak akan bawa dosa. No. Karena kita percaya kita sudah dipulihkan Tuhan. Kita ciptaan yang baru. Amin. Haleluya. Dan kiri kananmu. Baik, dengar baik, jalan dengan Yesus. Belum selesai, kan belum selesai puji Tuhan. Haleluya. Tidak perlu tempat yang kecil ini. Kita bawa sukacita surga itu terus perlu tempat ini. Haleluya. Jalan bersama Yesus manis. Tentang lagu ini selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Amin. Selalu manis bersama Dia. Haleluya. Bersama Dia. Bersama siapa? Bersama Dia. Bersama Dia. Sungguh manis. Saudara percaya bersama Yesus sungguh manis. Yuk, latihan lagi sama-sama. Haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus hatiku tak sejahtera. Oleh karena kasih-Nya hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya damai di hatiku. Sama-sama jalan bersama. Jalan bersama dengan Yesus manis. Manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu manis. Bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Sungguh manis. Sekarang lagi orang jawab. Jalan bersama Dia pasti apa? Sukacita. Amin. Jalan bersama Yesus hatiku tak sejahtera. Oleh karena cinta, oleh karena kasih-Nya hidupku kan bahagia. Oleh karena cinta-Nya damai di hatiku. Menekankan buat Yesus. Jalan bersama dengan Yesus manis. Selalu manis. Tuhan Yesus manis. Amin. Selalu manis. Bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia. Sungguh manis. Katakan manis yuk. Manis. 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 Sungguh manis. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, saya kenapa semakin hari dapat ini terus memuji Tuhan? Karena kita bisa membangun diri kita sendiri supaya roh kita terus menyala terlayani Tuhan. Dimanapun kita kerja, dimanapun kita berada, kita bisa cerita tentang kebaikan Yesus dalam hidup kita. Amin. Habis saya percaya jemaat PDI Emmanuel, jemaat yang luar biasa. Haleluya. Jemaat yang setia buat Tuhan. Baik, saya buka ruang kesaksian. Ya kan? Haleluya. Berikan kemuliaan buat Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saya hari ini boleh bersaksi lagi di tempat ini, karena Tuhan ingin saya memberitakan kabar sukacita kepada saudara-saudara semua. Betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Di tengah pandemi ini,
banyak orang yang urusan pekerjaannya atau urusan segala sesuatunya merosot. Tetapi karena saya bersama dengan Tuhan Yesus, saya selalu ada dengan Dia dan selalu mengandalkan Dia, berharap terus kepada Tuhan Yesus, bersandar terus pada Yesus. Justru di masa pandemi ini Tuhan angkat saya tinggi-tinggi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kecewa, jangan pernah kecil hati dalam keadaan apapun. Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya yang tidak mungkin bagi kita, yang tidak terpikirkan bagi kita, yang tidak terbayangkan bagi kita. Tuhan sediakan, Tuhan nyatakan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu udah pastinya udah tahu nama saya. Mungkin Bapak Pendeta, saya perkenalkan diri. Saya Eka. Saya juga mantan dari sekolah kehidupan. Saya baru keluar bulan Juni. Setelah keluar, saya hanya fokus pada Tuhan. Sesuai komitmen saya pada saat saya di dalam, saya mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Pokoknya saya mau ikut Tuhan, suka-sukamu Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan buat saya. Setelah saya keluar, di dalam juga saya pelayanan, melayani teman-teman di gereja juga sebagai tamping, karena itu kerinduan saya untuk melayani. Puji Tuhan, saya membawa teman saya sama-sama di Pondok Bambu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman yang setelah keluar, jangan lupa Tuhan. Karena kita di dalam, kita bagaimana kita mencari Tuhan, kita menjerit, kita memohon, kita segala-galanya Tuhan tuh sangat dimuliakan sekali di dalam. Jangan sampai kita sudah keluar, kita lupa yang memberi kekuatan bagi kita, yang menolong kita. Jadi saya bikin grup SPB. Saya sering memberikan informasi segala sesuatunya tentang pelayanan penjara, pelayanan apapun, informasi-informasi apapun, agar mereka pun ikut kebakar gitu loh, ikut termotivasi untuk melayani Tuhan. Tinggal terserah mereka apakah mereka mau ikut, tapi saya terus ingatkan terus. Puji Tuhan, teman saya ini, saudara saya ini baru keluar kemarin ya, bulan Januari dia tergerak untuk mengikut melayani Tuhan. Jadi dipertemukanlah dengan hambanya Pendeta Gani, sehingga dia mendapatkan kekuatan Ibu Ivon. Mungkin nanti suatu saat pun kalau ada kesempatan, Ibu Ivon bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya pun pada saat saya keluar, Pak Pendeta, yang saya cari itu tempat di mana komunitas Kristus. Puji Tuhan, pertama yang saya dipertemukan adalah Pendeta Gani. Jadi melalui Pendeta Gani dan Ibu dan teman-teman di sini menjadi kekuatan buat saya saat saya keluar. Karena pada saat saya keluar, saya bingung mau kemana untuk berkomunitas Kristus. Yang notabene-nya yang mau menerima saya seorang mantan. Karena kalau saya kembali ke gereja lokal saya, belum tentu mereka menerima saya pada saat saya masih bingung gitu. Sehingga saya harus bagaimana. Tapi puji Tuhan, melalui hambanya Pendeta Gani, saya dikuatkan. Sehingga saya semakin kuat, semakin percaya diri bahwa keluar dari penjara itu, yang dari penjara itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu awal untuk Tuhan memakai saya lebih dahsyat lagi. Puji Tuhan, setelah saya melewati 6 bulan saya melayani Tuhan, fokus sama Tuhan, karena ya jujur sebagai manusia kita butuh finansial. Saya menanyakan semua ke teman-teman untuk pekerjaan, tapi mereka cuma jawabnya masa pandemi, jadi belum ada yang dibuka. Saya backgroundnya penerbangan, saya seorang pramugari, saya punya sekolah penerbangan, saya pernah terakhir saya buat tulisan untuk airline, tapi Tuhan belum izinkan sehingga saya masuk sekolah kehidupan. Tapi ternyata di sekolah kehidupan itu Tuhan mau buka jalan saya lebih besar lagi. Amin. Jadi Tuhan itu dahsyat. Sehingga setelah saya 6 bulan saya bersama dengan Tuhan, saya selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya butuh uang gini segala macam, butuh anak sekolah dan segala macam. Tapi Tuhan pelihara,
Tuhan berkata dalam hati saya yang saya percaya itu dari Tuhan. Tuhan bilang, fokus aja kepadaku, maka semuanya akan Tuhan selesaikan. Tuhan akan pelihara, duduk tenang, biar aku yang berperkara dalam segala sesuatu apa yang diperlukan. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Oh terima kasih Tuhan. Pokoknya saya fokus hanya pelayanan pendeta Gani atau dari pihak dari mana ngajak saya pelayanan onsite. Saya pada saat itu belum onsite, tapi terakhir sempat onsite di penjara. Saya benar-benar militan sekali untuk saya ikut ibadah dan bersaksi. Pokoknya di mana pelayanan saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya, bagaimana cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan terhadap saya yang dianggap hina di mata dunia, tapi ternyata berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi kita jangan pernah menganggap diri kita hina di mata manusia. Biar orang menganggap itu, tapi Tuhan mau pakai kita lebih dahsyat lagi. Asal kita mau datang kepadanya, benar-benar mau bertobat. Jika kita punya salah, kita minta ampun dan berserah kepada Tuhan. Karena dengan kita bersungut-sungut itu ada salah. Ya, tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan berkata, berarti kamu tidak percaya sama saya. Jadi saya percaya sekali programnya Tuhan begitu indah dan dahsyat buat saya. Sehingga melalui sekolah kehidupan, Tuhan bukakan jalan saya yang baru. Pak Pendeta, saudara-saudara sekalian. Dulu saya di penerbangan. Pada saat saya keluar, saya cuma hanya fokus sama Tuhan. Tuhan, saya mau melayani Engkau. Di Desember, saya Tuhan berkati dengan pekerjaan yang tidak pernah saya tahu pekerjaan itu, yang tidak pernah saya mengerti pekerjaan itu, walaupun itu sebenarnya pekerjaan ibu-ibu ya. Tapi ini dunianya beda. Kalau skup kecil ya mungkin memasak di dapur dan segala macam. Dan itu pun saya jarang, karena saya biasa flight. Tapi Tuhan izinkan saya dipercayakan sama teman saya yang itu dia keluar dari penjara. Itu menjadi berkat buat saya untuk saya bekerja sama dengan orang DKI menerima catering untuk di panti-panti. Saya harus cek pasar, saya harus cek terasi harganya berapa, udang, ikan dan segala macam. Itu tidak pernah saya tahu. Tapi saya percaya Tuhan saya telah dahsyat dan luar biasa. Saya cuma minta sama Bapak, Bapak berikan saya roh hikmat, pengertian dan pengetahuan sehingga saya bisa dimampukan untuk saya berbicara dengan orang DKI, menggolkan suatu pekerjaan dan berkata-kata sepertinya saya percaya diri banget tentang hal itu. Dan itu terjadi, mulut saya ini benar-benar kayak bercuap-cuap yang tanpa saya pelajari sebelumnya. Nah itulah, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan benar-benar pakai kita luar biasa. Karena seperti yang di firman juga mengatakan, aku turut bekerja dalam segala sesuatunya bagi orang yang mengasihi dan yang percaya padanya. Jadi benar-benar Tuhan turut bekerja sekali dalam kehidupan saya. Baik saya di sekolah kehidupan, saya pelayanan, Tuhan pelihara anak-anak saya. Ini anak saya nomor 2, anak saya nomor 3, dan kakaknya ada umur 27 tahun. Jadi saya puji Tuhan, saya mendapat berkat di umur 45 tahun, lahir Abraham namanya. Biar anak-anak juga menjadi berkat. Anak saya yang kedua juga udah pelayanan, single. Abraham selalu ikut pelayanan mamanya. Sampai di dalam penjara pun ikut. Puji Tuhan. Jadi saya mau bercerita di sini bahwa kita tidak pernah menyangka kebaikan Tuhan. Kita jangan pernah berpikir terlalu jauh dari pikiran kita sehingga akhirnya kita lelah. Kita serahkan aja sama Tuhan, Tuhan yang menyelesaikan. Kayak sebelumnya kemarin, mungkin Bapak Ibu pernah waktu 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu, saya didoakan sama hambanya Pendeta Gani, Ibu Pendeta Romi dan teman-teman di sini untuk masalah pekerjaan saya Pak Ragunan. Jadi saya dipercayakan di bulan Januari itu saya mendapat 4 proyek pekerjaan. Ini saya bukan menyombongkan tentang saya mendapat pekerjaan ya, tapi ini kuasa Tuhan Yesus yang memberikan kepercayaan kepada saya, sehingga saya harus membagikan kabar sukacita ini kepada Bapak Ibu bahwa inilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus percayakan kepada saya untuk pakai pekerjaan ini yang saya tidak mengerti apa-apa, yang saya tidak tahu background pekerjaan ini, tapi Tuhan percayakan kepada saya. Nah itulah dahsyatnya Tuhan, sehingga pada saat saya menerima pekerjaan catering, selain catering panti sosial, Werda, ODGJ, berarti kan saya sudah pelayanan secara tidak langsung ya. Walaupun itu bukan notabene ibadah, tapi dengan saya mensuplai atau menerima menjadi investor
kebetulan teman saya yang mantan dari penjara ini yang jadi investor saya. Tuhan sediakan modal. Saya dari nol, tapi Tuhan sediakan modal. Nah, dinas sosial, terus tahanan Pak. Saya dipercayakan kasih makan tahanan se-Kabupaten Bekasi. Dahsyat ya. Tuhan izinkan saya masuk penjara. Ini saya meriwain kembali. Saya masuk penjara untuk saya melihat makanan seorang napi itu kayak gimana. Nah sekarang saya kasih makan napi. Tuh ya, tak terselami ya. Kalau saya pikir Tuhan dahsyat banget. Tuhan izinkan saya masuk ke penderitaan itu karena Tuhan tahu saya mampu untuk melewati itu. Karena ternyata Tuhan punya program yang besar untuk saya. Dan mereka akan memberi ke yang lain-lain juga. Dan saya percaya kalau memang Tuhan mau beri, tidak ada yang satu yang menutup. Begitu juga ini pekerjaan di Ragunan. Pada saat di sini saya minta doakan sama banyak pendeta Gani. Tolong bantu doa saya lagi tender pengiriman bahan makanan marga satwa di Ragunan. Jadi bukan manusia aja yang kita kirim makanan, tapi marga satwa pun Tuhan izinkan terjadi untuk saya jalani. Perusahaan yang saya masukin itu, ya saya minta doa sama Pak Pendeta Gani dan Ibu dan saudara-saudara di sini agar saya menang dalam pekerjaan itu. Saya yang menjalankan dalam pekerjaan itu. Dahsyat dan luar biasa. Ini tidak terbayangkan bagi saya. Saya yakin kita pemenang. Karena dengarnya nomor 1 udah fail dokumen, nomor 2 kurang mantap, nomor 3, nah kita ini nomor 3. Jadi saya percaya saat itu kita yang menang. Karena info-info 1 dan 2 ini agak kurang. Ternyata pada waktunya saya dengar kita fail. Saya sedikit kaget ya, fail ya. Tapi saya serahkan sama Tuhan gitu. Kalau memang bukan berkat buat saya tidak akan memaksa karena memang itu bukan rezekinya saya, bukan berkat buat saya. Pasti Tuhan akan sediakan berkat-berkat yang lain. Jadi saya santai walaupun saya pengen pekerjaan itu. Kayaknya bangga banget gitu ya. Kalau bisa mendapatkan proyek Ragunan gitu, yang Ragunan yang boleh kata terkenal gitu. Saya punya kebanggaan. Tapi saya dengar fair, oh ya sudah. Yang ngurus dokumen bilang kita sanggah aja Bu, kita sanggah. Ya terserah, atur aja yang terbaik kalau memang itu bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya kita serahkan aja. Pasti rezeki nggak kemana. Saya bilang begitu. Udah pada saat waktunya udah nggak bisa. Saya ditelepon lah sama salah satu yang urusan panti-panti ini, Bu ada yang butuh dana. Ini dana atlet dispora. Wah, ini teman saya ini kan exciting banget kalau untuk kayak gitu-gitu. Saya laporlah sama teman saya, mau nggak nih ngambil kerjaan ini? Oh yaudah, jalanin aja. Udah saya dipercayakan untuk saya maju. Nah, saya ngomong-ngomong, yaudah Ibu modalnya aja deh, nggak usah ikut kerja katanya yang atlet ini untuk kasih makan atlet. Nggak usah ikut kerja, modal aja kita sharing aja, sharing keuntungan. Nah udah. Contoh bilang, Bu, buat Ibu mah ini kecil. Tuh haleluya, puji Tuhan, saya bilang gitu. Kalau saya dianggap seperti itu ya, karena ada Tuhan Yesus, saya percaya. Walaupun dia orang seberang, tapi saya percaya itu Tuhan Yesus yang punya kuasa. Terus dia bilang ini, udah Bu, nggak usah saya kasih kerjaan yang Ragunan. Saya kaget, Ragunan. Kan saya pemenangnya Bu. Dia bilang yang nomor 1 itu justru dia pemenangnya. Yang katanya begini dan begono, ternyata dia menang. Loh, Ibu yang pemenangnya PT Mega. Iya, saya yang menang. Ibu yang mau jalanin, dia bilang gitu kan. Ibu mau ngejalanin. Oh ya mau, karena memang saya yang maksudnya dari saya bilang saya gitu kan. Walaupun ada backup, kan mereka nggak tahu-taunya saya. Saya yang ngongkosin untuk ngecek babi celeng untuk kasih makan binatang. Saya yang ngebiayain. Pada saat kita dibilang fail ya saya ya gimana gitu. Ternyata Ibu yang pemenangnya. Ya udah Ibu aja yang jalan itu Pak. Kita ditutup di sini, tapi Tuhan buka di sini. Yang ternyata dia tidak punya modal. Dia ada modal, tapi modalnya udah kesana kemari, tagihannya mandek. Tuhan bikin seperti itu untuk akhirnya saya yang tetap yang ngejalanin. Tuh kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dahsyat ya Tuhan. Jadi karena kita berserah, kalau memang ini dari Tuhan,
tidak ada satu pun yang bisa menutup. Tuhan mau pakai cara yang manapun pasti kita dibuat jadi ajaib gitu. Jadi saya berpikir, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Memang Tuhan ajaib. Saya ditutup di sini karena kalau misalkan terbuka di sini, saya akan ribet gitu ya. Harus cari celeng, harus cari cacing, harus cari rumput gajah, harus cari makanan-makanan binatang yang aneh-aneh. Mujair yang kelebihan 2 cm aja ditolak. Nah, Tuhan bikin saya tidak pusing dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi Tuhan, kalaupun saya digolin pekerjaan itu, saya harus bayar ke DKI, bayar ini bla bla bla, VVV itu mungkin bisa 10% dari nominal belasan M. Berarti kita harus bulan modal kan. Tapi Tuhan gagalin ini karena ini terlalu bingung, terlalu ini ribet deh. Tuhan pakai dia, Ibu Mega ini, PT Mega ini Gold, sehingga saya tidak bayar lagi fee, saya tidak cari tuh makanan binatang, ayam hidup dan segala macam. Dibikin tidak ribet gitu. Jadi cuma hanya sebagai pemodal. Dan prosentasenya pun puji Tuhan gede yang kita terima. Jadi kita tidak pusing cari makanan mereka satwa, kita tidak perlu mikirin harus bayar fee ke orang-orang yang pemenangan itu, tapi kita dapat prosentase yang lebih besar dari apa yang kita harapkan tuh. Dahsyat ya. Jadi puji Tuhan, terima kasih Pendeta Gani, Ibu dan semua teman-teman yang di sini yang sudah mendoakan saya, sehingga Tuhan bikin berhasil semuanya itu. Amin ya. Jadi jadi saya Tuhan semakin kagum ya. Memang saya udah kagum dan memang dari dulu udah kagum sama Tuhan. Tapi ini lebih terkagum lagi, nyata banget kuasanya di saat kita benar-benar bersandar padanya. Jadi saya merasa hidup saya tuh sudah nyaman banget nih sama Tuhan. Jadi saya kalau ada masalah Tuhan pasti selesaikan kok. Jadi saya dengan tetap sukacita aja dalam segala hal. Nah, tugas saya karena Tuhan sudah tolong saya, masalah saya sudah Tuhan angkat, sudah Tuhan benar-benar jawab doa-doa saya. Jadi saya berpunya kewajiban untuk saya menolong teman-teman yang membutuhkan, melayani Tuhan. Seperti saya ketemu Ibu Ivon, ada teman-teman yang lain yang butuh. Jadi itulah pelayanan saya kepada Tuhan. Karena saya percaya segala beban masalah saya Tuhan sudah selesaikan. Saya ada permohonan, haleluya puji Tuhan. Saya ada permohonan doa lagi nih. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Karena saya merasakan di sini hadiratnya luar biasa sekali. Walaupun kita ada di seperti ini, tapi saya rasakan hadiratnya dahsyat. Dan saya percaya itu melalui hambanya, ibunya, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Termasuk saya dan teman-teman saya mendapatkan kekuatan dan pulihnya. Dan yang luar biasa lagi, saya mohon doanya Pak. Ini masalah penerbangan. Kalau Tuhan izinkan saya kembali ngurusin penerbangan, tapi sudah tidak berkomunikasi dengan orang-orang yang lama saya. Tuhan gantikan yang baru. Dan saya minta sama Tuhan seperti itu. Dan saya percaya Tuhan akan membersihkan saya dari orang-orang yang membuat saya kemarin sempat masuk. Tapi saya berterima kasih untuk hal itu. Sehingga saya masuk, saya mendapatkan hal yang dahsyat dan luar biasa. Kemarin teman saya kebetulan dari mantan juga lagi, orang di dalam juga, ex-pondok Bambu. Dia tanya pesawat sama saya. Dia mau beli pesawat, Pak Pendeta. Jadi memang adik saya juga pilot 2. Dan urusannya selain dia terbang, dia memang menjadi perusahaannya untuk orang jual beli pesawat, private jet. Adik saya di private jet, sebelumnya private jet Haritanu. Dipercaya karena sekarang dia menghandle sendiri pesawat private jet. Jadi ini teman saya yang dari dalam, dia bilang, Mama Mega kan waktu kemarin nawarin untuk sewa private jet ya. Nah ini sekarang ada yang mau beli private jet. Jadi saya serahkan sama Tuhan, kalau memang itu Tuhan izinkan terjadi dan itu tidak kemana-mana. Dan itu biar jadi berkat saya, karena saya berjanji saya diberkati untuk memberkati teman-teman yang membutuhkan, khususnya pelayanan marginal. Saya punya kerinduan itu. Saya mohon doanya nanti Pendeta Gani, Pak Pendeta, Ibu untuk pekerjaan saya ini biar dilancarkan. Karena ini antara bos sama bos sudah LOA ya, dan mereka mengecek pesawatnya ada di luar. Dan
percaya kalau memang itu datangnya dari Tuhan, Tuhan akan mudahkan semuanya. Haleluya, itu saja kesaksian dari saya bahwa dekat dengan Tuhan semuanya diselesaikan. Haleluya, amin. Dan disurga. Ya, asik ya berkatnya. Tapi tahu nggak jalan menuju berkat itu? Jangan lihat endingnya, awalnya lihat. Ingat nggak waktu pertama ibu ini keluar dari penjara ke tempat ini? Ingat kan? Nah, jadi ya pada saat dia diberkati sih, sekarang kita dengar ceritanya kan endingnya enak banget. Tapi prosesnya itu, kalau saudara saya ajak untuk dimuridkan tiap pagi-pagi jam 7 sampai jam 8 selama 4 bulan berturut-turut tiap pagi, pasti nggak mau ikut. Nggak mungkin mau ikut. Ibu ini tetap setia walaupun dia sambil mengapai ngurusi mamanya. Ya, dia tetap aja ikut permuridan, tetap mau dimuridkan. Amin. Nah, saudara mau nggak? Kalau mau berkatnya aja ya susah. Susah kalau kita mau hanya berkatnya aja, tidak mau ikutin proses untuk mendapatkan si pemberi berkat itu, ya sulit. Ya. Nah, ibu ini juga setiap pagi ikut permuritan, baru ikut juga terlibat ke pelayanan-pelayanan penjara, keluar-luar. Ya. Nah, setiap hari Sabtu, minggu ke berapa ya? Kita bikin di lantai 3. Oh, minggu terakhir. Minggu terakhir di lantai 3 kita bikin permuritan juga bersama orang-orang ex mantan dari Pondok Bambu. Ibu ini mengkoordinir, ya saya tinggal mengayomin, saya tinggal mengajarkan menurut firman Tuhan. Jadi kita pasti bisa mendapatkan berkat itu kalau si pemberi berkat ada bersama kita. Tapi kalau si pemberi berkat nggak ada sama kita, ya berkat itu susah dapatnya. Amin ya. Amin ya. Coba ya tadi kalau seandainya ibu ini menang tender di Ragunan, ibu ini pusing cari cacing. Digagalkan dia menang di tender ngasih makan Ragunan supaya nggak ngurusin itu, supaya bisa ngurusin jiwa-jiwa yang lain. Amin ya. Sehingga kemarin juga kita bikin permuritan. Jadi kalau mau dapat berkat, terima dulu si pemberi berkat. Ngerti maksud saya ya? Ya sekarang tadi ibu bilang minta didoakan, kita doakan kembali. Ya mama, ya pak, kita doakan bersama. Ya. Sini. Ya pak. Ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari yang berbahagia ini Tuhan, kami mengarahkan tangan kami untuk melepaskan berkat kepada Bu Eka atas proyek pembelian pesawat yang sudah kami dengar tadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi menurut daripada kehendak rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadikan Ibu Eka menjadi berkat dimanapun dia berada, agar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hidupnya Bapak. Jauhkan daripada niat-niat orang jahat, jauhkan daripada kecelakaan, jauhkan dari mara bahaya dalam nama Yesus. Berkati hidupnya bersama keluarga besar di dalam nama Yesus. Jadikan hidupnya menjadi saluran berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Saudara mau ke Ibu Eka, amin. Kalau mau, waktu sebentar ini harus diam, buka hati dengan firman Tuhan. Haleluya. Karena petunjuk semua ada di firman Tuhan. Amin. Yesus yang sama akan memberkati hidup saudara dengan saya. Kita hanya perlu lebih taat dan setia. Menyiapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dia Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kita. Dia tahu setiap kita pun yang kita alami dan kita gumuli. Kasih Tuhan Yesus, kamu siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Haleluya. Jamah setiap kami merapi kami Tuhan.
membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Dia Tuhan yang selalu menepati janji. Berikan kemuliaan buat Dia. Semuanya kita bangkit berdiri. Lewat kata-kata Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Mari yang percaya sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi angkat suaramu. Percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Engkau selalu menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menepati janji. Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau juga yang menepati Tuhan. Engkau yang melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan. Sebentar kami akan belajar bersama-sama Tuhan firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan. Hamba-Mu hanya membutuhkan hikmat-Mu saja Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup memberi kami pengertian Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengar, kami mau belajar, kami mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, selamat udah sore ya, udah malam, sore. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya merasa terlalu tinggi di sini.
Perkenalkan dulu saja ya. Wah, di sini udah muncul. Ya, saya tidak menyebut nama. Di situ nama saya Benyamin Wirawan. Gelar di depan itu sebenarnya nggak perlu disebutkan, karena saya bukan pendeta sebenarnya. Saya memang pernah menjadi pendeta. Saya pernah punya kartu pendeta, tetapi sudah tidak diperpanjang lagi. Karena saya berpikir tanpa kartu itu pun harusnya saya bisa bekerja untuk Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan karena menjabat sesuatu. Bapak Ibu semuanya bisa melakukan bagiannya untuk Tuhan. Bukan hanya berdiri di atas mimbar, bukan main musik, bukan ini, bisa apapun bisa dikerjakan. Apa yang mau disampaikan hari ini saya lagi bingung, karena worship leader Ibu Eka sudah menyampaikan banyak hal dan luar biasa. Saya lagi langsung, khotbah yang saya siapkan terlalu kecil kayaknya, terlalu ini ya. Tapi luar biasa. Kalau tadi perhatikan, saya sedikit mencatat tadi. Apa yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan oleh worship leader. Sebentar ya, saya buka catatan saya dulu. Tadi kalau diperhatikan tadi sudah sempat menyatakan bangun hubungan dengan Tuhan, betul? Oke ya. Yesus sudah melakukannya buat kita. Luar biasa. Ayat pembuka pun sangat luar biasa. 1 Korintus 6 ayat 20 ya. Bahwa kita sudah ditebus. Saya mau menambahkan di Wahyu dikatakan, tapi setelah walaupun kita sudah ditebus, ada pekerjaan yang pekerjaan iblis yang tidak mau kita menjadi orang-orang yang ditebus. Pekerjaannya adalah mendakwa kita. Ya. Jadi itu luar biasa. Ini akan saya sharekan. Sedikit sebelum saya masuk. Saya dari kita bilang tadi, aku percaya Tuhan selalu ya melakukan buat kita. Hidup di dalam Tuhan tidak lagi seperti dulu, seperti perjanjian lama, di mana Roh Tuhan mengawang-awang, kemudian kita harus cari Tuhan. Di sini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sudah percaya ya? Sudah percaya bahwa darahnya sudah menebus kesalahan kita semua. Sudah menerima Roh Kudusnya untuk masuk memimpin hidup kita. Amin. Artinya sebenarnya gini, kalau zaman dulu Roh Tuhan ada, sehingga nabi-nabi harus mencari. Ada yang tahu GPS di sini? Saya datang sini pakai GPS karena saya takut nyasar tadi. Walaupun ada yang nyasar juga gitu. Nyasar juga karena salah, begitu masuk parkiran saya ngambil jalur yang salah, muter lagi gitu ya. Tahu ya GPS ya? Nah, kalau zaman dulu sebelum ada GPS, Bapak Ibu kalau lagi nyari jalan gimana caranya? Nanya kan sama orang di jalan, Mas, saya mau kesini gimana Mas? Pak, belok sini, belok sana, belok. Oke? Ada dari luar, ada pimpinan dari luar. Tapi ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan Bapak Ibu, itu seperti GPS. Ada di dalam kendaraan Anda. Di depan motor, kalau naik motor ya, biasanya sekarang motor semua pada sambil nyetir motor. Ya, lihat arahan. Naik mobil, saya juga tadi taruh di atas dashboard, saya lihat arahannya. Betul? Bisa melenceng nggak? Bisa. Yang bikin melenceng siapa? Tuhan bilang, dari kita nyanyi, Tuhan engkau tak pernah gagal. Terus kenapa hidup kita gagal? Salah kita sendiri. Iya, orang dibilang jangan belok, kamu belok. Betul? Tapi apakah Tuhan keluar? Apakah begitu kita salah belok, si GPS keluar? Enggak kan? Handphone kita tetap ada di dalam. GPS langsung istilahnya merute ulang, bikin cari jalan lagi, betul? Demikian juga dengan hidup kita. Kalau Bapak Ibu ngerasa gagal dalam kehidupan, itu bukan Tuhan gagal. Bapak Ibu sedang menciptakan rute baru yang mungkin lebih lama dibanding rute yang sebelumnya yang dikasih Tuhan. Rute yang lebih macet, betul? Udah dikasih tahu jangan lewat sini.
Terus udah jalan, salah lagi. Oh, salah lagi. Apakah si GPS-nya jadi, kalau ada orang Sunda sini? Ada. Orang Sunda bilang gini, apakah si GPS-nya jadi pundung? Enggak. Enggak, jadi ngambek gitu ya. Udah dikasih tahu jangan belok, masih belok terus mati. Gitu enggak kan? Dia tetap nyala kan? Dia bikin rute ulang lagi. Demikian juga gitu. Tuhan sama kita. Gagal rencana Tuhan? Enggak. Rencana Tuhan sama kita tetap. Hanya kita yang sering bikin jalan baru. Ya, nyobain lagi sini, macet, salah gitu kan. Tetap ikutin jalan Tuhan. Amin. Ya, tetap percaya bahwa kita akan sampai sama destiny ya, sama tujuan hidup kita yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Ya, itu baru pembukaan. Berapa menit? Oke. Saya punya waktu berapa jam? Direkam lagi, aduh ya Tuhan. Saya nggak biasa nih kayak gini biasa. Tadi worship leadernya luar biasa, jadi buat suara saya agak sedikit. Waduh, berapi-api. Saya udah lama nggak onsite. Sudah lama tidak onsite, jadi agak asik juga gitu ya. Ya, kita akan belajar. Nah, berkaitan dengan itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka halaman yang pertama, Lukas 15 ayat 11 ayat sampai 32. Saya pikir ini udah cerita yang saya nggak usah baca ini. Kalau saya suruh baca ini lumayan gitu ya. Oh iya, saya Benyamin tadi pekerjaan saya makanya saya bilang saya bukan pendeta, saya lebih sebut pendekar kali ya. Karena saya mengajar bela diri. Saya sudah full time mengajar bela diri. Saya seorang pelatih, instruktur certified, bersertifikasi untuk Krav Maga, untuk bela diri dari Israel. Saya membuka kelas di Pasar. Saya sudah berhenti kerja dari sejak tahun 2020. Pada saat tengah-tengah pandemi, saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Jadi kontraknya habis, mau diperpanjang sama perusahaan, saya bilang saya nggak usah. Saya mau mengejar mimpi saya untuk mengajarkan orang-orang hidup safety, ya. Jadi mengajar bela diri jangan dalam pikiran Bapak Ibu ngajarin orang berantem, bukan, ya. Ini nanti panjang tadi, 3 sesi kayaknya. Jadi hanya itu aja. Nah, kalau dalam kelas bela diri, kalau saya ngajar, kalau saya mau menghabiskan waktu, saya bikin pemanasan yang panjang, betul? Kalau di sini saya mau menghabiskan waktu, saya suruh Bapak baca tuh ya 11 sampai 32, satu-satu habis semua kan, dan waktu habis, kan selesai. Kalau kesannya panjang, padahal sebenarnya intinya nggak ada itu ya. Nah, nggak usah, Bapak Ibu baca di rumah ya. Ya, Lukas 15, 11 sampai 32, baca di rumah dan saya percaya itu cerita yang sudah sangat populer tentang perumpamaan anak yang hilang. Oke. Pertanyaan. Nah, perumpamaan ini kalau kita gali, kita bicara bahwa cinta Tuhan sama kita itu nggak pernah dipaksa. Anda nggak pernah dipaksa untuk ayo taat. Nggak taat sambil geledek, kan enggak. Ya kan? Anda masih hidup sampai sekarang, masih bisa bernapas, masih bisa ngeyel sama Tuhan. Ya kan? Masih bisa berbantah-bantah sama Tuhan. Apa Tuhan paksa untuk Tuhan Anda mencintai Tuhan? Oh enggak. Yang Tuhan mau, kita datang dengan rela. Kita datang dengan kasih kepada Tuhan. Ya, itu inti ceritanya. Moralnya adalah perumpamaan anak hilang ini adalah bahwa ikatan dan kehormatan sejati dalam satu hubungan tidak akan pernah bisa dipaksakan. Tuhan nggak pernah. Dalam cerita itu kan, bapaknya tidak pernah. Jangan pergi, jangan tinggal sini. Enggak kan? Minta, kasih, pergi. Pulang, terima, pestain. Ya kan? Tapi kalau ceritanya berlanjut gimana? Mungkin nggak lagi pergi lagi. Nggak ceritain gitu. Tapi nggak pernah dipaksakan. Ya kan? Ya kan? Tapi lihat cinta bapaknya. Dia tunggu sampai anaknya itu balik lagi. Bahkan dia berlari. Ya. Nah, saya mau bertanya sama Bapak Ibu semua.
Di dalam kisah ini, Bapak Ibu itu sebagai apa? Sebagai yang siapa? Hah? Ada 3 tokoh di sini. Kalau berarti ada 3 tokoh. Bapak Ibu itu sebagai anak si bungsu, si sulung, atau si bapak? Bapak. Banyak kan orang bilang si bungsu. Bapak, suatu saat Bapak akan belajar menjadi seorang bapak ya. Ibu akan belajar orang-orang yang dilayani, tiba-tiba ngeyel, bandel, tapi harus tetap diterima. Kita belajar punya hati bapak. Betul? Tapi banyak orang jawab, kita ini si bungsu. Betul? Tapi ini saya mau ceritain di halaman berikutnya, Lukas 15. Ini tentang si sulung. Ya, si sulung. Saya bikin agak disingkat sedikit aja ya. Nah, di ayat 25, jadi udah tahu ya ceritanya ya. Si bungsu pulang, pestain, si sulung baru pulang dari ladang. Ada rame-rame, ada apa ini? Ya kan, ditanyalah kepada pelayannya, kepada pelayan-pelayan bapaknya, kemudian jawab, adikmu yang bungsu pulang, bapakmu bikin pesta, ya kan? Ayat 25, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ini ya dengar ya. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, perhatikan ini, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Baik nggak? Baik kan? Baik. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Ini jawaban Bapak. Tetapi masih adiknya, ya tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu sambut itu. Perhatikan ini. Seringkali Bapak itu sekarang merasa bahwa saya si bungsu. Tapi saya kasih nanya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Sudah kan? Amin. Sudah menerima penebusan dosanya kan? Amin. Tapi seringkali kita menjadi si sulung. Kenapa? Aku melayani Bapak. Aku belum pernah melanggar perintah Bapak. Seringkali kita malah punya mental seperti ini, bahwa untuk menghadap si Bapak, bahwa untuk meminta berkat Bapak, saya harus melakukan sesuatu. Anaknya ya, ini anaknya. Oke? Pernah naik kelas nggak sih? Nggak ya, naik kelas terus kayaknya ya. Oke. Atau pernah nakal nggak sih? Begitu nakal, nggak jadi anaknya kan? Enggak kan, tetap anaknya kan? Iya kan? Nah, benar kan? Apakah perlu ngepel dulu baru diaku anak? Enggak kan? Apakah perlu bersih-bersih taman untuk bisa minta makan? Enggak kan? Itu anak. Itu anak. Tetapi si sulung ini bilang gini, aku melayani Bapak. Aku belum pernah melanggar perintah Bapak. Tapi Bapak gak pernah ngasih apa-apa sama aku. Apakah anak perlu seperti itu? Saya nggak bilang gini, berarti saya nggak usah melayani Tuhan. Oh bukan, saya belum bicara itu. Tetapi ketika Bapak Ibu semua bilang, aduh, saya harus melakukan sesuatu supaya Tuhan memberkati saya. Darah Yesus itu cukup buat kita semua. Bapak Ibu sudah diangkat menjadi anak, bukan hamba lagi. Yes, kita ini hamba, tapi kita diangkat menjadi anak. Dan anak tidak perlu melakukan apapun seperti hamba untuk bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Beda. Hamba, yes, harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan perkenanan dari Tuhannya. Tapi Bapak, Ibu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi,
Kita buka ayat yang lembaran berikutnya. Ya, Galatia 4. Kebaca nggak sih? Kebaca. Tadi saya membuka kacamata karena kalau pakai masker, ampun kacamata saya luar biasa. Dan saya pakai double lagi. Galatia 4 ayat 7. Rasul Paulus bilang begini. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Rasul Paulus katakan ini. Bukan lagi hamba. Karena apa? Saya nggak usah jelasin yang ini bahasa aslinya dulos, ada huyos. Karena mungkin saya ini bisa lebih menjelaskan nanti ya. Karena mungkin saya lihat gelar di belakangnya ada STH, ya kan? Kalau saya lulusan, enggak, saya masih belajar di sekolah teologi Google Indonesia. Kerjaan saya Google aja ya, belajar Alkitab Google gitu ya. Ya, lu mending belajar ya, Bapak Ibu juga teman tetap belajar. Nah, Rasul Paulus sudah punya keyakinan ini dari mana? Di halaman berikutnya dikatakan di Yohanes 1. Tetapi semua orang, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama siapa? Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bukan saudara, bukan bapak ibu yang memilih Yesus, tapi Yesus sudah memilih bapak ibu menjadi anak-anak Allah. Itu luar biasa. Apakah kurang cukup kebaikan Tuhan buat bapak ibu? Terus bagaimana kalau nanti saya di keluar dari tempat ini saya melakukan kesalahan? Apakah Yesus tidak tahu? Tahu. Ya seperti tadi Google Map ya. Bapak Ibu salah jalan tuh, Google Map bikin rute baru. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Bapak Ibu akan punya kelemahan? Tahu. Tapi penebusan Yesus cukup buat Bapak Ibu semua. Dan Dia akan membuat jalan yang baru buat Bapak Ibu mencapai tujuan. Itu yang dilakukan Tuhan. Kalau apa ya? Saya bacanya bahasanya agak sedikit complicated, agak sedikit sulit. Bapa di surga itu punya matriksnya hidup kita. Tahu matriks nggak sih? Kalau pernah belajar bahasa komputer, yes, no, yes, no, yes, no, oke? Seperti itu ya. Kalau kamu lakukan A, akan terjadi apa? Ya kan? Dari A, kalau Anda memilih ini lagi, ada pilihan lagi. Dan Tuhan punya rangkaian semua kehidupan kita. Sehingga Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu kok kelemahan kita. Tuhan tahu bahwa kita. Nah, yang perlu kita pahami dari apa yang saya bagikan, pahamilah bahwa Bapak Ibu bukan lagi hamba. Bapak Ibu itu anak. Anak itu punya hak waris. Sudah dikasih lagi, ya kan? Kalau saya punya anak, suatu saat saya meninggal, rumah saya akan jatuh ke anak saya. Udah pasti, ya kan? Kebetulan anak saya cuma satu, jadi gampang. Nggak usah bikin surat wasiat, pasti langsung jatuhnya ke dia. Karena di akte cuma ada satu, ya kan? Kalau biasanya kalau banyak, nah itu harus belajar dibagi ahli waris ya. Nah tapi kalau kita anak, kita tahu bahwa kita punya hak. Nah itu diadopsi. Bapak Ibu dari hamba dipilih, diambil, diangkat menjadi anak. Dari hamba yang tidak memiliki hak, diambil menjadi anak dan dikasih hak. Ya, itu luar biasanya Tuhan kita. Terus jadi anak bagaimana? Apa sih yang harus kita jadi anak? Saya hanya mencatat beberapa. Menjadi anak Allah ya. Sebenarnya gampang di ayat halaman berikutnya. Nanti baca sendiri ya mungkin. Ini Maleakhi 1 ayat 6 memberikan hormat kepada
Tuhan kita. Anak itu layaknya memberi hormat kepada orang tuanya, betul? Memberi hormat kepada orang tuanya. Kemudian di Kejadian 22 ayat 7, percaya ini cerita 22 ayat 7 ini cerita tentang Abraham mempersembahkan ya, Ishak ya, betul ya, Ishak. Jadi udah tahu ya ceritanya, Ishak dibawa, terus nggak ada korban, diikat, kemudian dipersembahkan. Kalau di ayat Alkitab kayaknya tenang-tenang aja ya, kayaknya tenang-tenang aja, nggak ada pergumulan. Ishak kayaknya rela-rela aja. Gitu. Saya kalau melihat, ngebayangin ya, udah tahu bakal disembelih, itu anak pasti juga, aduh Pak, jangan, pasti ada perdebatan, dan at the end dia tetap, ya udah, saya ikut Bapak. Itu ketaatan seorang anak. Yohanes 8 ayat 28 bicara soal taat. Ya, jika kamu anak Abraham, kamu harusnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham, kata Yesus seperti itu. Ya, akhirnya kalau kita anak-anak Bapa di surga, harusnya kita melakukan pekerjaan Bapa, betul? Terus bagaimana? Nah, nanti kemarin apa saya tulis ada titik-titik di bawahnya. Bapak Ibu titik isi sendiri, gitu. Ya, isi sendiri. Apalagi kerjaan sebagai anak yang harus dilakukan sebagai orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah, apalagi sih? Ya, cari sendiri nantinya. Nah, teman, nah gitu. Terus apa bagiannya Tuhan? Tuhan tahu kita akan gagal di semua ini, gitu. Tugasnya Bapa adalah memberi kasihnya buat kita. Dia udah tahu banget bahwa kita gagal untuk menghormati dia. Dia tahu bahwa kita gagal untuk percaya sama dia. Dia tahu bahwa kita pasti juga akan gagal, akan melakukan pelanggaran. Tidak tahu. Yang dia lakukan, kasihnya cukup buat kita. Ya, kasihnya cukup buat kita. Apapun kondisi Bapak Ibu sekarang, apapun yang sedang terjadi, apapun pilihan Bapak Ibu sekarang, percayalah Yesus ada dekat. Bahwa dia mengasihi Bapak Ibu semua. Dan dia selalu merangkul, ayo anakku, ayo, engkau bersama-sama dengan aku. Ya, itu luar biasanya Tuhan kita. Ada yang suka nonton film? Ada yang suka nonton film? Hah? Ada Netflix sekarang, banyak ya. Ya, ada langganan Netflix, bajakan juga banyak ya, bajakan ya. Gitu. Ada satu film rekomendasi buat saya, buat Bapak Ibu. Judulnya Blind Side. Yang main si Sandra Bullock. Ini cerita true story. Seorang anak negro diangkat oleh seorang keluarga kulit putih. Keren banget. Bagaimana keluarga ini memperlakukan si anak negro ini, anak kulit hitam ini. Dia luar biasa. Ya, tidak dibedakan dengan anak-anak kandungnya. Demikian juga kita mungkin berbeda. Kita mungkin merasa bahwa aduh Tuhan, saya ini apa sih? Saya ini apa ya? Wah, udah gak kebayang mau cerita jeleknya kayak apa. Tapi Tuhan pilih kita. Tuhan angkat kita, dimasukkan ke dalam keluarganya, dan diberikan hak sebagai anak. Ya, jadi boleh nonton nanti film ini. Saya hanya rekomendasi. Ayat terakhir nggak ada di sini. Saya nggak siapin ini, tiba-tiba muncul. Ya, dari Timotius 2 Timotius 2 ayat 13. Dari ayat 11 boleh dibaca ya, saya akan bacakan.